the debate that who should be responsible, who should take responsible for improving quality and standard for public accounting firms. And in the fourth position, believe that the responsibility should take for local senior partner. And the counterposition believe that the responsibility should take by the counterposition should believe that the responsibility should take by the global partner. And we from the proposition believe that the responsibility should taken by the local senior partner. And I will tell you our argument that based on International Standard of Auditing 220, they said that the responsibility should taken by the local senior partner because local senior partner know more about the accounting firm and know more the condition about the local country and the authorities of the public accounting firm. And there is our argument, and we will ready to start our debate. Thank you. Good morning, Ms. Annie, and good morning, everyone. First of all, let me introduce my team. I'm our partner, Chris Lin, and Arnold as manager, Ricky as supervisor, Salin as senior staff, Clara as senior staff, Frederick as semi-senior staff, and Emilio as junior staff. So, our cabinet agree with the contra opinion because if the partner called global contribute in across the multiple countries, there will be problems or conflicts in independency review. Thank you. Jadi partai kami setuju bahwa partner senior lokal bertanggung jawab untuk kasus kerugian tersebut. Karena berdasarkan International Standard on Auditing SH 2020, partner senior di negara tersebut memastikan bahwa KAP itu memiliki standar mutu yang tinggi dalam melakukan audit. Sehingga ini menekankan pentingnya pengendalian mutu dalam penilaian audit dan KAP partner senior di tempat mereka berada ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut dijalankan secara efektif dan bebas dari kesalahan. Dari KAP potensi resiko Masih ada bisa Saya akan menambahkan sedikit. Selain itu, ISA 220 juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara partner senior di negara tempat KAP berada dengan regulator dan otoritas tempat. Partner senior di negara tempat KAP berada harus dapat mengkomunikasikan dengan regulator dan otoritas tempat untuk memastikan bahwa KAP memenuhi peraturan yang berlaku dan meminimalkan risiko kesalahan atau kegagalan. Kemudian, partner senior di negara tempat KAP berada dapat memastikan bahwa KAP memenuhi standar mutu yang tinggi dan meminimalkan risiko kesalahan atau kegagalan. dari KAP kami, potensi resiko terkait konflik kepentingan jika kaki tangan di seluruh dunia terlibat dalam koordinasi yang erat di banyak negara. Mungkin saja
terjadi konflik kepentingan atau masalah terkait tinjauan independensi, koordinasi antar negara harus diatur dengan sangat hati-hati untuk menghindari potensi benturan kepentingan atau otoritas yang berwenang. Ya, saya mau nambahin. Jadi ada penelitian oleh Verdano tahun 2010 menyoroti bahwa rotasi partner audit itu memiliki dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan independensi dan mengurangi risiko konflik kepentingan. Jadi dalam skenario seperti PwC Jongkian tadi, pengawasan dari partner global dapat mencegah hubungan yang terlalu dekat antara auditor lokal dan klien, yang sering menjadi faktor utama kegagalan dalam mendeteksi fraud. Berdasarkan argumen saudara mengenai kepentingan, kalau berdasarkan artikel kompetensi versus independensi hubungan auditor dengan anggota komunitas bisnis dari mereka, dalam artikel itu ditujukan bahwa auditor yang punya koneksi kuat dengan klien itu cenderung menutup mata terhadap penyimpangan laporan keuangan. Nah, salah satu masalah dalam industri audit itu konflik kepentingan yang muncul ketika auditor lokal itu memiliki keterikatan yang terlalu erat dengan klien mereka. Jika seorang auditor memiliki hubungan erat dengan pihak manajemen perusahaan yang diaudit, ada kemungkinan bahwa mereka akan merasa enggan untuk melaporkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam laporan keuangan. Nah, dengan demikian, partner senior dalam KAP lokal itu harus bertanggung jawab atas mutu audit yang dilakukan di negaranya. Mereka harus memastikan bahwa auditor tidak terpengaruh dalam hubungan pribadi atau profesional dengan klien dan tetap berpegang teguh pada standar profesionalisme dan etika audit. Jika independensi audit terganggu, maka kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan itu akan melemah, yang pada akhirnya akan berdampak pada stabilitas pasar dan perekonomian secara keseluruhan. Ya, berkaitan dengan kepentingan masalah kepentingan bukan kalau yang menangani itu KP di China sendiri dari Songkian itu, karena berarti mereka juga kan KP sendiri kan meskipun memang menggunakan nama PwC, tapi kan mereka juga termasuk dari KP di China seperti apa namanya. Kalau di China sendiri ada peraturan-peraturan ketat yang membuat kayak nggak boleh Big Four itu berdiri sendiri ya di China sendiri, jadi harus ada mungkin ada koordinasi atau kerjasama dengan partner-partner lokal dari China. Dan kalau emang partner lokal justru bisa saja ada tekanan dari pemerintah China, kan pemerintah China sendiri ya termasuk strict juga ya terkait dengan Big Four atau audit dari luar, apalagi mengingat dari Big Four sendiri kan dari luar. Lalu kalau ada intervensi, kalau ada intervensi dari global, maka adanya kepentingan artinya PwC dari Songkian sendiri menangani masalah yang memang terjadi di China sendiri. Menurut saya sendiri, menurut KP kami melihat kalau intervensi global itu lebih baik karena mereka nggak ada konflik kepentingan dengan misal KP di China sendiri, karena mereka yang lebih independen saja. Oke, untuk menanggapi hal tersebut, menurut KAP kami, karena memang ini adalah yang disebabkan oleh China sendiri, maka yang seharusnya menanggung adalah China sendiri. Karena seperti yang sudah disebutkan oleh saudara Video, seharusnya yang mengetahui regulator atau yang mengetahui peraturan-peraturan yang ada di China adalah pihak China sendiri. Selain itu tadi juga sudah dijelaskan dari KSE 220 kalau misalnya partner senior itu bertanggung jawab atas penanganan mutu audit di negara mereka tempat mereka berada. Jadi KAP lokal yang baru beroperasi seharusnya secara independen dapat memastikan kualitas auditnya berdasarkan regulasi yang ada dan kondisi di tempat lokal itu berada. Baiklah, saya akan memberikan data yang realitanya ya. Padahal PwC dengan kasusnya dengan Evergreen, dan seperti yang kita tahu ada juga termasuk Before KPMG dengan kasusnya dengan Carillion adalah bagian dari jaringan global yang memiliki
standar mutu yang internasional. Ketika satu kantor nasional gagal, dampaknya itu dapat merusak citra global, sehingga tanggung jawab perbaikan seharusnya ada di level internasional. Selain itu, dalam kasus-kasus ini bukan hanya satu negara yang terlibat, tetapi ada pengaruh dari sistem pengelolaan resiko dan kebijakan audit global. Nah, PwC Global harus bertanggung jawab karena kegagalan di Cina menunjukkan kelemahan dalam pengawasan internasional yang berlaku di seluruh jaringan PwC. Nah, oleh karena itu kasus ini memperlihatkan bahwa regulasi audit global perlu diperbaiki, bukan hanya di tingkat global seperti yang saudara tadi katakan. Nah, partner global harus memastikan adanya sistem pengawasan lintas negara agar tidak ada skandal serupa seperti kasus ini. Oke, izin menanggapi dari KP Saudara bahwa dalam SK 240 itu dibilang bahwa ada tanggung jawab auditor terkait dengan kesalahan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Disebutkan bahwa auditor bertanggung jawab dalam mengidentifikasi risiko kecurangan dan melakukan prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi serta mengevaluasi risiko tersebut. Kasus Evergrande kita ini yang melibatkan dugaan manipulasi keuangan dalam jumlah besar seharusnya menjadi perhatian utama auditor dalam melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Namun PwC Chongtian tadi itu justru terkesan mengabaikan dan menutup mata terhadap indikasi adanya penipuan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa KAP tersebut telah gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam standar audit internasional. Dan tadi seperti opening statement yang sudah saya bilang juga, kalau KAP lokalnya sendiri yang di Cina, PwC Chongqing ini telah gagal menanggapi respon yang ada di kalau dikasih ke global, mereka akan gagal menghadapi situasi yang ada di lokal karena mereka nggak ngerti gimana peraturan dan situasi yang ada di lokal tersebut. Sebelum itu dia sudah tapi sebelum tadi dari siapa ya? Mas Romi? Oke. Mau sekarang lebih lanjut ke Francis itu mengatakan bahwa kegiatan kebudayaan audit dalam satu negara itu banyak merusak kredibilitas secara global. Nah, sehingga kalau misalnya keterlibatan langsung dari pihak global itu harus memastikan standarnya lebih kuat di seluruh cabang KAP tanpa intervensi dari partner global. Skandal serupa juga terjadi di negara lain tanpa tindakan pencegahan hukum. Saya mau menambahkan argumen dari KPK ini. Berdasarkan kode etik profesi akuntan publik atau KEPA tahun 2021, terdapat beberapa poin penting terkait tanggung jawab pimpinan KAP. Nah, secara jelas menyatakan 5 prinsip dasar etika untuk anggota. Nah, yang mana ini merujuk pada setiap KAP. Nah, 5 prinsip dasar etika tersebut yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi dan lain-lain. Nah, di mana setiap anggota harus mematuhi setiap prinsip dasar etika tersebut. Yang mana menekankan bahwa setiap anggota termasuk pimpinan KAP memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan integritas, objektivitas dan kompetensi dan kehati-hatian tadi. Nah, ini berarti bahwa pimpinan KAP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa KAP beroperasi sesuai dengan standar etika profesi tersebut. Nah, sehingga pimpinan KAP memainkan peran penting dalam menciptakan budaya etis di dalam organisasinya, di mana pimpinan KAP bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai etika, memberikan contoh yang baik, dan memastikan bahwa semua personel memahami dan mematuhi kode etik. Nah, dalam hal mutu, KEPA di sini mengharuskan akuntan publik untuk memberikan jasa profesional yang kompeten dan berhati-hati. Nah, ini berarti bahwa pimpinan KAP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa KAP memiliki sistem pengendalian mutu yang efektif.
memiliki kompetensi yang cukup untuk melaksanakan tugas audit mereka. Nah, sedangkan dalam hal reputasi, mereka mengharuskan akuntansi untuk tidak dengan cara menjaga reputasi profesi. Nah, ini berarti bahwa pimpinan KAP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa KAP tersebut menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi atau merusak kepercayaan publik atau lain. Oke, seperti apa yang dinyatakan sama rekan saya tadi, itu juga menjawab kekhawatiran saudara-saudara sekalian tentang kompetensi dan independensi terkait KAP lokal. Menanggapi dari KP saudara, jadi partner global yang mengkoordinasi dari berbagai wilayah dan menjadi beban administratif yang besar. Tugas ini juga menyangkut pengawasan terhadap kepatuhan standar internasional dan koordinasi antar KP lokal, di mana yang dapat mengurangi fokus dan efektivitas dari terhadap proyek atau klien individu dari referensi dari jurnal Gemior GM Edward tahun 1999. Kemudian saya menambahkan untuk argumen dari saudara saya tadi. Tadi kan sempat disebutkan bahwa partner itu memiliki tugas untuk mengajarkan etika kepada bawahan yang lain. Nah, bukankah kalau misalnya ada kasus seperti PwC Jakarta ini, bukankah partner tersebut itu gagal menerapkan mencontohkan etika tersebut? Makanya terjadi kasus seperti PwC Jakarta. Karena itu dibutuhkan intervensi dari partner global untuk meredamkan masalah seperti ini. Jadi, pimpinan KAP ini kan atau partner senior ini tuh mereka melakukan regulasi. Jadi dari kasus PwC China ini bisa menjadi sebuah pelajaran. Nah, sehingga untuk kedepannya dapat melakukan regulasi yang lebih ketat lagi, karena ini juga akan mempengaruhi reputasi dari lain dan juga masyarakat, di mana PwC China ini menjadi kehilangan kepercayaan terhadap kliennya, atau bahkan yang seperti dikatakan di berita bahwa banyak klien yang memutus hubungan kerja dengan PwC China. Jadi PwC kan sudah gagal dalam mendeteksi resiko. Nah, bukannya hal ini menunjukkan kalau sebuah sistem atau audit itu bisa tidak baik. Memang karena menggunakan nama PwC berarti standar juga pasti menggunakan stasiun PwC. Namun bisa saja implementasi yang kurang dan mungkin kurang adaptif, sehingga penting intervensi global agar bisa memperbaiki sistematis dari PwC Sumpian yang mungkin ada kelemahan. Bank Global itu sudah memastikan bahwa tindakan telah diambil untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab, dan program perbaikan yang komprehensif akan membangun perusahaan PwC China yang lebih kuat di masa mendatang. Dan tetap menjadi bagian penting dari jaringan PwC, dan saya tetap yakin dengan mitra dan staf perusahaan China saat kita bersama untuk membangun kembali kepercayaan dengan para pemangku kepentingan.
Kemudian PwC China dan Dewan Tata Kelola dengan dukungan jaringan PwC juga sudah telah mengambil beberapa tindakan akuntabilitas dan perbaikan untuk mengatasi masalah ini. Antara lainnya ya pemutusan hubungan kerja dengan 6 mitra dan 5 staf yang terlibat langsung dengan proyek audit ini. Yang dimana itu menunjukkan kalau seandainya PwC China ini bisa mengatasi melalui partner lokalnya sendiri, tidak harus partner global untuk merujuk langsung ke kasus ini. Dari KAP kami menjaga standar yang konsisten di seluruh wilayah yang berbeda seperti ASEAN, Asia Timur, atau Asia Barat bisa menjadi sangat menantang karena setiap wilayah memiliki regulasi dan standar yang berbeda. Ini dapat menghambat fleksibilitas yang dibutuhkan oleh tim lokal. Saya izin menambahkan argumen dari KP kami tentang standar pengendalian mutu SPM nomor 1 tahun 2013 mengatur tanggung jawab KP terhadap sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan tingkatan asuransi. SPM ini berlaku bagi semua KP yang melaksanakan tingkatan asuransi, audit, review, serta tingkatan asuransi lainnya. Suatu sistem pengendalian mutu dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu sehingga setiap individu dalam KAP harus memiliki pemahaman mengenai seluruh isi SPM, termasuk materi, penerapan, dan penjelasan lainnya, dan setiap KAP harus mematuhi seluruh ketentuan dalam SPM ini. Oleh karena ini, ketentuan dalam SPM ini dirancang untuk memungkinkan KAP mencapai tujuan yang ditetapkan dalam SPM ini. SPM nomor 1 tahun 2013 mencakup rincian tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, yaitu setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam melaksanakan suatu perikatan. Kebijakan dan prosedur tersebut mengharuskan pimpinan KAP sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mutu KAP secara keseluruhan. Dan setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang haruskan pihak yang menerima tanggung jawab operasional atas sistem pengendalian mutu dari pimpinan KAP memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup dan tepat, serta wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, partner senior di negara tempat KAP tersebut beroperasi memiliki tanggung jawab yang lebih langsung dan signifikan dalam menjaga mutu dan reputasi KAP di negara tersebut, walaupun merupakan bagian dari jaringan global. Izin menanggapi argumen dari KAP rekan bahwa tadi saudara sempat menyatakan kalau standar yang konsisten karena setiap wilayah standar itu enggak konsisten karena setiap wilayah mempunyai regulasi yang berbeda. Padahal pada nyatanya standar yang digunakan itu konsisten karena kan kita mengacu pada satu standar internasional. Namun yang berbeda di suatu wilayah itu benar regulasinya berbeda. Maka dari itu tanggung jawabnya tidak bisa diserahkan kepada global karena global tidak memahami bagaimana situasi yang ada di lokal. Jadi sudah tepat kalau memang tanggung jawabnya diberikan kepada KAP lokal. Ya, saya izin menanggapi argumen dari saudara Jason tadi. Mungkin dikatakan bahwa semua itu kan kayak jika arti tersebut itu ada peraturannya untuk pengendalian itu kan. Namun kalau misalnya anggotanya sudah diberitahu tapi tidak berisi dan ini tetap terjadi kasus seperti ini, bukankah pengendalian itu tersebut yang udah ada peraturannya itu diabaikan? Jadi perlu intervensi global. Oleh izin menambahkan dari kami, oleh karena itu karena dari
lokalnya yang mengetahui, pasti mereka yang paling mengetahui pertama bahwa ada kesalahan dan kegagalan dari penanganan itu. Karena itu mereka yang bisa secara cepat bereaksi dan mengidentifikasi risiko dan juga menetapkan strategi bagaimana mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu sebenarnya partner lokal ini seharusnya bisa tanggap secara langsung dan mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga seharusnya tanggung jawabnya itu ada di partner lokal, karena partner global yang ada itu tidak bisa secara cepat untuk mendeteksi resiko-resiko tersebut atau kegagalan penanganan itu tersebut. Saya juga ingin izin menambahkan, menurut artikel yang berjudul Going Big, Going Small, a Perspective on Strategies for Researching Audit Quality, meskipun partner global dapat menghasilkan standar audit yang konsisten, mereka tuh seringkali tidak memahami regulasi lokal yang sangat berpengaruh dalam penilaian risiko dan peraturan. Nah, kesalahan dalam memahami konteks lokal ini dapat menyebabkan audit kurang efektif dan bahkan meningkatkan risiko pelanggaran. Menanggapi dari KP saudara, meskipun setiap KP lokal yang beroperasi itu di bawah regulasi yang sama di masing-masing negara, mereka tetap bagian dari jaringan global. Jika satu KAP satu cabang KAP mengalami skandal, dampaknya itu juga merusak reputasi seluruh jaringan global. Seperti tadi skandal PwC Cina itu nggak berdampak buat di PwC namanya PwC Sinade, juga berdampak ke cabang-cabang PwC di negara lainnya. Saya akan menambahkan, jadi meskipun partner lokal itu lebih memahami regulasi dan budaya bisnis setempat, hal itu tuh kita menjamin efektivitas dalam mencegah kegagalan audit. Kasus PwC Songkian itu menunjukkan bahwa meskipun mereka seharusnya lebih menguasai regulasi Cina, mereka tetap gagal mendeteksi konflik dari Evergrande. Justru partner lokal seringkali lebih rentan terhadap tekanan dari klien besar yang dapat mengganggu independensi audit. Sebaliknya, partner global yang tidak memiliki keterikatan langsung dengan klien di satu negara itu dapat memberikan pengawasan yang lebih objektif dan memastikan standar audit diterapkan secara konsisten di seluruh jaringan KAP. Jadi tanpa keterlibatan partner global, risiko konflik kepentingan dan pemenangan skandal serupa bisa semakin besar. Saya ingin menambahkan pernyataan teman saya. Saya setuju karena Tadi terima kasih atas argumen saudara. Tadi dibilang kalau misalnya sudah terkena begini, takut reputasi PwC itu hancur di mata global. Tadi kan PwC sendiri sudah mendapatkan sanksinya mereka, yaitu ditanggungkan. Nah, dengan pengumuman mereka mendapatkan sanksi, itu berarti mata publik ini bisa melihat kalau mereka pihak PwC sendiri itu sudah bertindak sebagaimana jalannya. Jadi kalau misalnya khawatir reputasinya akan jelek, seharusnya tidak akan terjadi. Dan kalau kita berkaca menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, ada yang namanya KAPA yang akan dicantumkan. Misalnya kalau kita buka KAP, itu kita akan dicantumkan dengan nama KAP harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada menteri dengan syaratnya itu salah satunya telah menjalani review mutu yang dilakukan oleh regulator dan atau asosiasi profesi negara asal kakak. Jadi kalau misalnya KAP sedang khawatir PwC Chongqing ini tidak memenuhi mutunya tidak memenuhi standar, maka seharusnya tidak terjadi karena untuk berdirinya HP di PwC sendiri itu sudah setelah harus ACC review mutu dari asosiasi profesi negara asalnya. saya ingin menambahkan, saya setuju dengan teman saya tadi yang mengatakan bahwa tetap harus partner global yang walaupun mereka tidak terlalu memahami situasi, tetapi menurut saya di dalam
apa untuk menunggu untuk memahami full situationnya di China sana, karena menurut saya partner lokal sudah tanda kutip gagal. Jadi menurut saya bukan tidak pantas, sangat kurang untuk diberi pertanggungjawaban lagi. Menurut saya partner global itu harus diberi kesempatan untuk memahami situasi dulu, baru menanggapi bagaimana situasi di China. Kayak menambahi tadi kan ya berarti bilang kalau misalnya sanksi itu udah cukup untuk memulihkan reputasi. Nah, misalnya kalau misalnya sanksi itu udah cukup, nah ini kok misalnya ini kasusnya apa ya, itu di Big Five itu namanya aturan dan sini itu kan udah kena sanksi yang betul, akhirnya reputasinya runtuh pada daripada apa itu kasusnya itu. Nah, kalau misalnya terjadi lagi kan nggak bisa memulihkan reputasinya untuk POC kayak gitu. Oke, untuk menanggapi hal tersebut, menurut KAP kami berdasarkan kompetensi, partner senior tetap yang harus bertanggung jawab penuh atas kasus ini. Karena partner global hanya memantau dan membantu. Di dalam PwC ini, PwC global masih memberikan kepercayaan kepada PwC Cina karena PwC Cina ini memiliki sejarah panjang dalam audit berkualitas tinggi dan tidak meyakini perilaku sejumlah kecil anggota tim mencerminkan pekerjaan sebagian besar dari 18.000 profesional PwC Cina. Namun, mereka ini juga menyadari bahwa perlu mengambil tindakan yang terus-menerus untuk memperkuat nilai dan harapan di seluruh jaringan PwC ini. Ini merupakan prioritas bagi semua pemimpin PwC. Saya juga ingin menambahkan kalau PwC global ini masih memberikan kepercayaan kepada PwC China karena PwC China memiliki sejarah panjang dalam audit berkualitas tinggi dan tidak meyakini perilaku sejumlah kecil anggota tim yang mencerminkan pekerjaan sebagai besar dari 18.000 profesional PwC China. Saya izin menambahkan argumen dari KP kami. Jadi ini kan kasusnya PwC Songdan ini kan kasusnya keren. Jadi kalau jika tanggung jawab ini hanya diberikan pada KAP lokal, tapi nyatanya kalau melihat kasusnya PwC Songdan itu dampaknya yang mereka berikan kepada PwC secara global kan bagus. Jadi tadi kan sempat disinggung kalau Cina itu kan juga memiliki regulasi yang ketat. Negara-negara itu punya regulasi sendiri. Tapi kenapa kok standar ini dapat terjadi meskipun Cina itu memiliki regulasi yang ketat? Nah, kalau hanya mengandalkan regulasi lokal, bagaimana caranya untuk memastikan KAP untuk tidak memprioritaskan kepentingan bisnis dibandingkan etika audit? Saya akan menambahi dari kami sebagai organisasi global, PwC global tidak bisa hanya berperan sebagai pengawas pasif tanpa akuntabilitas atas tindakan entitas lokalnya. Meskipun PwC Cina memiliki otonomi dalam operasinya, mereka masih menggunakan nama dan reputasi PwC global sehingga segala standar di satu negara akan berdampak pada seluruh jaringannya. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun PwC global memberikan kepercayaan kepada PwC Cina sistem pengawasan, mereka masih gagal mencegah pelanggaran yang terjadi. Jika PwC global tetap mempertahankan model di mana mereka hanya memantau atau membantu tanpa keterlibatan langsung dalam pengendalian mutu lokal, maka kasus serupa bisa terulang di negara lain.
ingin menanggapi saudara bahwa global perlu waktu untuk memahami situasi, maka hal tersebut tidaklah sempat karena bukan waktu yang singkat untuk dapat memahami regulasi di lokal. Seperti yang dibilang rekan saya, bahwa regulator dan asosiasi profesi yang dimaksud dalam konteks pendaftaran kantor akuntan publik asing atau KAPA umumnya adalah entitas yang beroperasi secara nasional di negara asal KAPA tersebut. Artinya, kewenangan dan pengawasan mereka bersifat domestik sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku di negara tersebut. Regulator, misalnya PCAOB di Amerika Serikat atau FRC di Inggris, dan asosiasi profesi seperti AICPA di Amerika Serikat pada dasarnya mengatur dan mengawasi praktik akuntansi dan audit di dalam batas wilayah hukum negara masing-masing. Mereka menetapkan standar mutu, kode etik, dan melakukan review atau pengawasan untuk memastikan bahwa firma-firma akuntan mematuhi peraturan yang berlaku secara nasional. Menambahkan juga seperti yang saudara sampaikan bahwa KAP Global itu cuma membantu dan mengawasi, berarti kan secara nggak langsung, secara tidak langsung saudara setuju bahwa KAP Global itu tidak bertanggung jawab atas hal itu. Saya mau tadi mengenai regulasi dan studi pandang saya sendiri. Kalau dilihat kalau dari kasus Big Four di China sendiri memang terjadi dulu sendiri terjadi tahun 2022 mengenai teroris ini juga termasuk gagal dalam deteksi adanya tangga itu juga berarti regulator China itu juga mungkin kurang bisa mendeteksi adanya resiko-resiko. Lalu selanjutnya mengenai reputasi, bukan kita lebih baik adanya jaminan dari intervensi dari global untuk memastikan kalau memang reputasi ini benar-benar ke restorasi ya, dampaknya ini enggak bisa aman dan reputasinya juga tak hancur. Lalu juga mengenai mengawasi, bukankah kalau memang kalau pendapat kami tadi orang global mungkin mengawasi ya, tapi bukan kalau juga mengawasi ya bukan berarti cuma melihat doang. Kalau memang ada yang kesalahan atau mungkin adanya tidak bagus sebuah sistem dari PwC software sendiri, tentu ada kewajiban untuk melakukan intervensi juga. Karena kalau hanya mengawasi saja ya tanpa adanya tindakan langsung tidak bagus juga. Menanggapi dari rekan saya, jika partner lokal yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya, maka PwC Global ini seakan-akan jadi lepas tangan dari menjaga dari standar kualitas di seluruh jaringan mereka. Juga walaupun ya PwC tetap ya memiliki juga memperoleh keuntungan dari citra global mereka sebagai firma audit terbuka, sehingga mereka juga harus tanggung jawab atas kualitas tiap-tiap banknya mereka. Jika PwC Global ini hanya membantu atau memantau, maka standar audit di setiap negara bisa jadi tidak konsisten, yang juga justru bertentangan dengan prinsip mereka sendiri. Menanggapi argumen kakak saudara, kami tuh masih kurang setuju karena meskipun kakak global ini sudah berusaha untuk kasusnya dengan melakukan pengawasan dan punya juga pedoman dan standar yang berlaku, sebenarnya KP global itu sendiri tidak terlibat di keputusan rakyat yang ada di KP lokal, sehingga implementasi yang ada di tingkat lokal itu seringkali harusnya bergantung pada kondisi yang terjadi secara spesifik dan ada tantangannya sendiri yang diketahui oleh KP lokal sendiri, sehingga sebenarnya KP lokal seharusnya tidak terlalu bergantung pada KP global dan meningkatkan pengendalian mutunya untuk di KP lokal tersebut. Nah, kegagalan PwC di Zhongken dan denda yang dikenakan ke PwC di China ini juga menunjukkan bahwa setiap KAP itu bertanggung jawab atas KAP-nya sendiri, sehingga dendanya itu dikenakan ke KAP mereka, bukan di KAP global. Dan karena itu KAP lokal itu seharusnya memperkuat sistem pengendalian mutu internal mereka dan kualitas audit yang konsisten.
akan menanggapi argumen KP saudara. PwC Global memiliki sumber daya dan standar yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa semua cabang mereka termasuk PwC Cina mematuhi standar tertinggi dalam audit. Jika PwC Global tidak mengambil tindakan lebih serius terhadap PwC Cina, maka regulator dan klien global akan semakin meragukan kredibilitas mereka. Mereka tidak bisa hanya menyadari perlunya tindakan, tetapi harus mengambil langkah nyata dalam reformasi dan pengawasan. Ingin menanggapi tadi para saudara menyatakan kalau mengawasi itu berarti kalau ada yang salah boleh ikut campur. Padahal kalau kita telah lebih lanjut, artinya mengawasi itu kan hanya sekadar memperhatikan tanpa intervensi. Kalau misalnya melenceng dari tujuan atau dari aturan, yang dilakukan bisa saja penegur sampai batasan itu. Kalau sampai mengintervensi dan mencampuri urusannya, bukankah mata publik itu bisa menilai, oh berarti PwC PwC Chongqing atau yang lokal itu kualitinya tidak bagus, sampai-sampai yang global harus turun tangan. Bukankah bisa memberikan gambaran mata publik seperti itu? Jika KP Global itu benar-benar tidak punya peran dalam pengambilan keputusan dalam tingkat nasional, itu peran dalam mengambil keputusan mereka itu memiliki mekanisme audit internal, compliance review. Nah, dalam kebijakan lokal misalnya itu kalau misalnya terjadi berarti kalau Anda setuju bahwa kalau misalnya ikut-ikut berarti mending lepas tangan aja gitu. Jadi kalau misalnya kayak itu ngapain kok reputasi global PwC reputasinya turun, kan harusnya bukan tanggung jawabnya mereka kan. Terus kan kalian ngomong gitu. Dan terus kontradiksinya kalian ngomong gini, jika KP lokal itu harus memperkuat sistem dalam pengajaran internalnya sendiri. Nah itu maka seharusnya KP global itu memiliki peran sendiri untuk mendukung menjadi standar yang lebih baik, jadi lebih memperkuat dan memperkuat akuntabilitasnya mereka dan bisa menggunakan secara global, jadi dari nasional saja. Menanggapi argumen saudara, KP kami tidak setuju kalau misal PwC Global sepenuhnya lepas tangan pada kasus ini. Seperti yang sudah disebutkan dari teman saya, kalau misalnya KP Global itu sebenarnya mempercayai PwC China. Di sini menunjukkan bahwa PwC Global sudah memahami situasi yang terjadi dan memutuskan untuk memberikan perusahaannya kepada PwC China. PwC Global itu juga sudah memiliki menerapkan politik kontrak sendiri dengan global contract standard untuk menerapkan standar mutu internalnya. Izin menanggapi juga, menurut KP kami, jika satgas global yang secara langsung menangani masalah yang ada di setiap negara, maka peran firma lokal itu otomatis bakal berkurang
pasangan sebelumnya. Sebagai organisasi global, KAP global itu seharusnya mampu menyesuaikan pedoman mereka dengan kondisi KAP lokal, bukan sekedar mengawasi dan tanpa memberikan solusi konkret. Jika KAP global hanya mengandalkan KAP lokal untuk menyelesaikan tanpa panduan yang jelas, maka KAP global sendiri juga gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol standar global. Kurang 3 putaran ya. Izin menanggapi argumen saudara mengatakan bahwa PwC Global itu lepas tangan. Sesuai dengan yang tadi partner saya sudah sebutkan, kami itu nggak setuju. Kami itu tidak setuju kalau PwC Global itu lepas tangan. Tapi bukan berarti PwC Global itu selalu turun tangan ketika ada masalah yang terjadi. Karena mau gimana pun juga, KAP lokal itu harusnya lebih bertanggung jawab karena mereka tuh harus bertindak cepat ketika ada masalah terjadi, bukan selalu menunggu instruksi dari PwC Global dulu. Jadi tanggung jawab utamanya tetap di PwC lokal. Bisa menambahkan jaringan global PwC ini juga setelah kita tahu mereka itu juga jaringan yang besar, dan di tahun 2004 sebenarnya PwC ini udah tersebar di 158 negara. 158 negara merupakan jumlah yang cukup besar, sehingga kalau misalnya ketika ada permasalahan PwC global harus melakukan intervensi dan mengatasi permasalahan tersebut, itu tuh akan mempengaruhi KAP lokal yang ada di negara tersebut. Sedangkan tidak memungkinkan juga untuk KAP global untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh dan menyeluruh di 158 negara tersebut. Jadi sebenarnya KAP yang ada di negara tersebut seharusnya lebih tahu sendiri tentang regulasi mereka, terus dengan cepat juga menyelesaikan permasalahan yang ada. Tapi kalau misalnya tadi itu pengawasan global itu bukan berarti menghilangkan peran firma lokal secara penuh. Nah, kalau misalnya pengawasan global itu justru meningkatkan efektivitas firma lokal. Dengan firma lokal menjalankan tugas operasionalnya sehari-hari, tapi pedoman dan standarnya dari firma global itu bisa menjadi lebih konsisten dan sesuai dengan kredibilitas audit. Nah, kalau misalnya mengikuti semuanya tentang audit lokalnya sendiri, nah itu kan nanti standarnya bisa kacau, nanti efektivitasnya bisa menjadi nol. Kalau misalnya kurang turun tangan dari misalnya firma global, berarti membuktikan bahwa mereka itu tidak menyelesaikan atau menyelesaikan tugas mereka dengan Saya izin menambahkan dari KAP kami, meskipun PwC adalah jaringan global, audit terhadap perusahaan yang terdaftar di Cina dilakukan oleh kantor PwC di Cina. Oleh karena itu, tanggung jawab utama audit terletak pada KAP lokal tersebut, bukan KAP global. Ya, izin menambah juga bahwa pada dasarnya setiap KAP lokal itu melakukan regulasi, yaitu mengatur dan mengawasi praktik auditnya di negara mereka masing-masing. Benar memang KAP global itu yang menetapkan standar mutu, kode etik, dan melakukan review dan pengawasan terhadap KAP lokal. Nah, tapi di sini itu menunjukkan bahwa lepas KAP lokal lah yang melakukan pemantauan terhadap standar, lalu melakukan pengawasan terhadap KAP lokal mereka sendiri, walaupun KAP lokal ini berada di bawah KAP global.
kembali alasan bahwa mereka hanya mengawasi gabungan, tetapi mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan sistem mereka sendiri. Saya ingin menambahkan, tidak berarti KAP global itu tidak perlu mengawasi KAP lokal, karena KAP global itu ada karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Jadi kalau misalnya tidak ada KAP global yang turut mengawasi, bisa saja KAP lokal itu tidak mengikuti sesuai standar internasional. Menanggapi KAP saudara, kami dari KAP kami jadi ini menyatakan bahwa KAP global itu sudah melakukan pengawasannya. Bahkan mereka juga menetapkan standar-standar yang berlaku seperti Global Code of Conduct tadi dan beberapa internasional standar quality management yang akhirnya ditetapkan oleh Pengadilan Mutu Internal dari KAP lokal itu sendiri. Sehingga sebenarnya kalau misalnya ada kendala, solusi yang tepat itu sebenarnya untuk memperbaiki sistem pengendalian dari KAP lokal tersebut. Izin menambahkan, tidak perlu khawatir tentang peraturan KAP mutunya turun karena standar mutu sudah ditetapkan dan diawasi oleh KAP global. Namun selain perbaikan mutu, di debat ini juga kita berbicara tentang mengenai pemulihan reputasi. Maka yang paling cepat dalam memulihkan reputasi adalah KAP lokal. Jadi izin menanggapi, tadi itu kan disebutkan bahwa pengembalian reputasi itu lebih tepat kalau dilakukan oleh KAP lokal itu sendiri karena lebih cepat gitu kan. Namun di kasusnya PwC Jongtian ini kan dampaknya itu bisa berdampak pada PwC secara global. Jadi saya tetap setuju bahwa KAP global ini perlu melakukan intervensi. Jadi tidak hanya partner senior, tapi partner global. Kalau ingin menambahi, kalau misalnya reputasi ke audit lokal itu nanti pengawasannya bisa menimbulkan masalah. Jadi kalau misalnya bisa ada potensi penyimpangan dari standarnya atau di mana kartelnya memiliki insentif untuk menutup pelanggaran mereka sendiri, itu kan jadi lempar hukum. Terus penggunaan edukasi memang penting, tapi kalau misalnya tanpa pengawasan yang lebih ketat audit global itu nanti audit lokalnya itu bisa menjadi standarnya lebih mengabaikan standar internasional. Izin menanggapi dari KAP saudara. Dalam beberapa kasus, aturan lokal bisa berbeda atau bahkan bertentangan dengan standar internasional. Jika PwC global terlalu memaksakan standar internasional tanpa mempertimbangkan hukum setempat, firma lokal bisa berada dalam dilema kepatuhan harus memilih antara aturan global atau hukum negaranya. Izin menambahi bahwa sebenarnya kegagalan audit itu bukan hanya disebabkan oleh KAP lokal, tapi bisa disebabkan oleh dari KAP global itu sendiri, sehingga kegagalan audit itu tidak sepenuhnya bersumber pada KAP lokal. Dengan demikian, kunci dari kualitas mutu yang melakukan perbaikan terhadap mutu itu adalah KAP lokal itu sendiri. Saya akan menanggapi KAP saudara.
tentang mutu tadi hanya memiliki standar tidak menjamin kepatuhan. Jika kata global hanya bergantung pada standar yang Anda tanpa memastikan implementasinya di tingkat lokal, maka standar tersebut hanya menjadi formalitas. Tanpa tindakan pengawasan dan sanksi yang tegas dari kata global, standar mutu akan tetap mudah dilanggar tanpa konsekuensi yang cukup besar. Oke, saya izin menanggapi. PwC Global ini sudah memastikan bahwa tindakan telah diambil untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab dan program perbaikan yang komprehensif akan membangun perusahaan PwC China yang lebih kuat di masa mendatang. Nah, China tetap menjadi bagian penting dari jaringan PwC dan PwC Global tetap yakin dengan mitra dan staf perusahaan China saat mereka bekerja sama untuk membangun kembali kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Izin menambahkan argumen juga menurut ISA 250 mengenai consideration of laws and regulation in audit of financial statement. Auditor itu memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi serta ketentuan hukum setempat dalam melakukan audit. Standar ini menekankan bahwa auditor tidak hanya berperan dalam memeriksa laporan keuangan, tapi juga harus memahami serta memastikan kepatuhan entitas yang diaudit terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Nah, dalam konteks ini tuh kantor akuntan publik lokal itu bertanggung jawab secara hukum terhadap proses audit yang dilakukan. Dengan demikian, KP ini seharusnya memiliki sistem pengawasan internal yang lebih kuat guna memastikan setiap aspek audit dijalankan dengan profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Izin menanggapi dari KP Saudara, jika sebuah KP lokal itu mengalami kegagalan, itu bukan hanya kesalahan dari KP lokal, tapi itu juga bukan kurangnya pengawasan dari jaringan KP global. KP global itu nggak bisa sepenuhnya lepas tangan hanya menyerahkan tanggung jawab ke KP lokal, dikarenakan mereka juga memiliki otoritas untuk mengawasi dan memastikan bahwa standar global itu benar-benar diterapkan. Ingin menambahkan dari teman saya, dengan mengandalkan KP lokal untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri tanpa pengawasan yang ketat dari KP global adalah solusi yang lemah. Jika KP global benar-benar peduli terhadap standar mutu mereka, maka harus aktif dalam intervensi, bukan hanya mengawasi saja, bukan hanya menetapkan standar dan berharap lokal akan patuh dengan sendirinya. Ibu ini Izin menanggapi. Jadi kan tadi dibilang kalau misalnya KP global itu harus aktif memberikan tindakan mengawasi. Tapi kita bisa menaikkan kesimpulan dengan diberikannya sanksi kepada kasus PwC Songken ini. Berarti kan KP global itu udah memberikan pengawasannya gitu. Kalau misalnya kasus ini belum diberikan sanksi, bisa saja kita tarik kesimpulan kalau mereka itu tidak diawasi dengan baik karena udah salah dan tidak diberikan sanksi. Tapi kalau sudah diberikan sanksi, berarti kan masalah sebenarnya sudah selesai. Kesalahan sudah diketahui dan sudah diberikan sanksi. Jadi kalau KP Saudara tidak bisa menarik kesimpulan kalau KP global itu tidak memberikan pengawasannya. izin menanggapi dari KP Saudara, jika KP global itu memiliki sistem yang pengawasan yang ketat, maka kegagalan dari KP dari PwC Cina ini seharusnya bisa dicegah sebelum terjadi. Dan faktanya kan terjadi dalam kasus PwC Chongqing ini. Itu yang menunjukkan bahwa pengawasan dari jaringan KP global, PwC global itu belum cukup efektif sehingga mereka tidak bisa KP global itu nggak bisa lepas tangan sepenuhnya memberikan tanggung jawabnya ke KP lokal sepenuhnya. Ingin nambahi, ketika ngomong kalau misalnya memberikan sanksi itu bukan berarti masalahnya udah selesai, itu cuma tindakan reaktif. Kalau misalnya pengawasannya udah berjalan dengan baik, nah itu masalahnya harusnya udah diselesaikan sebelum ada masalah awal itu muncul. Baik.
Nakamia, Yohana, terus Yuki. Oh, dia nggak masuk ya. Gabriel, Pak Juna, nggak masuk juga. Jadi yang nggak masuk nggak dapat audiensnya, sama yang nggak masuk kedua juga nggak masuk. Dapat nilai. Ada Krisna ya, Krisna memang izin lama suaminya. Tapi namanya kita Oh boleh dipakai nama tentang dia kan izinnya Allah ya. Kemudian Lucius, Cecil gitu ya, Alfir, Linda, Michelle yang nggak ada ya? Michelle, William, Jason, tadi cuma Michelle. Oke. Ya, silakan yang pro dulu berdiri, kenapa nama sama jabatannya. Ya, terus habis itu statement dulu sama mukanya. Ya, statement dulu, pro-nya itu kenapa, dikasih referensi, boleh temannya nambah-nambah boleh. Setiap yang berbicara perkenalkan nama dan jabatan. Ya, baru kemudian tanya. Nambah-nambah ini nggak apa-apa. Nanti nilainya jadi banyak sih kalau memang betul-betul berbeda. Nama saya Cecil dari KAP Lab jabatannya sebagai manajer. Nah kami di sini kan berdiri sebagai Sipro. Nah kami itu sebenarnya statementnya kami setuju kalau misalnya KAP partner global dan partner lokal itu mempunyai tupoksi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah walaupun KAP global ini turut dalam pengawasannya dan mereka juga membuat standar secara internasional, tapi masing-masing di KAP lokal, di partner lokal ini ada informasi-informasi itu yang confidential yang walaupun diawasi oleh partner global tapi nggak bisa sepenuhnya itu diketahui gitu loh. Mungkin mereka punya informasi tentang oh KAP lokal ini megang perusahaan apa aja, tapi informasi-informasi yang dipunya aksesnya sama partner global itu cuma informasi yang sifatnya top management gitu, bukan perintilan-perintilan yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya tanggung jawab tentang standar, tentang bagaimana KAP itu menjalankan tugas mereka, audit integritas mereka di masing-masing perusahaan, itu adalah tanggung jawabnya partner lokal, bukan partner global. Nah terus tadi kan dari sisi kontrak menyebutkan kalau misalnya kalau partner globalnya ikut bertanggung jawab, maka itu akan lebih cepat untuk memulihkan citranya PwC karena anggapannya mereka juga ikut untuk memperbaiki standar. Nah, tapi menurut kami bebannya kalau misalnya KAP globalnya itu ikut bertanggung jawab dan ikut kena sanksinya juga, bukankah itu tuh malah menjatuhkan citranya PwC? Karena kalau misalnya ada kasus yang terjadi di lokal, itu mungkin yaudahlah anggapannya itu tuh cuman inkompetensinya dari partner lokal aja. Sedangkan kalau globalnya itu bertanggung jawab, berarti kan ini udah bukan lagi kasus di lokal, tapi ini berarti adalah yang bermasalah adalah PwC global yang dimana mereka itu mega region yang lebih besar. Berarti kan yang inkompeten berarti PwC global yang mereka itu nanti cakupannya jauh lebih luas. Jadi menurut kami kalau misalnya yang global itu bertanggung jawab, artinya masyarakat akan melihat bahwa PwC itu cakupannya yang inkompeten itu jauh lebih luas daripada kalau yang disanksi atau yang bertanggung jawab adalah partner lokalnya. Tambahan? Oke, Sandra. Perkenalkan, nama saya Cecilia dari KP Referan dan jabatan saya sebagai manajer. Jadi di sini kita mau nanya di tim pro, kan kita oh ya benar, kita tahu kan bahwa PwC di sini kan merupakan perusahaan audit terbesar di dunia ya kan.
Nah, hal ini seperti yang kita tahu bahwa PwC itu juga berpusat di UK yang tersebar di berbagai belahan dunia. Seperti yang sudah ada pada aturan kode etik bahwa jaringan KAP ini tergabung itu akan diawasi dan dikontrol. Dimana mutunya ini seperti yang dijelaskan, jika global sudah mengawasi dan juga kayak memonitoring KP lokal ketika ada masalah pada lokal, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan dan juga kontrol dari global itu kurang, dan hal ini itu akan menjadi tanggung jawab di globalnya sendiri. Nah, untuk memperbaiki ketika adanya masalah pada mutu dan standar di KP global, nah seperti yang Anda katakan juga bahwa PwC Chongqing ini kan bertanggung jawab sendiri. Nah, padahal kan di bawah PwC Chongqing ini membawa nama PYC Global, di mana itu juga akan berdampak pada reputasinya. Misalnya, kita ini dari sudut pandang masyarakat, benar bahwa PYC Chongqing ini terkena kasus dan itu akan berdampak pada citra perusahaan di PwC Chongqing. Nah, jadi kan kayak secara tidak PwC Chongqing ini dimana ini kan sangat kayak berhubungan dengan nama baik PwC Global sendiri. Jadi secara tidak langsung citra PwC Global juga perlu dipertanyakan. Dan seperti yang argumen awal itu kurangnya pengawasan dan kurangnya pengendalian mutu pada cabang di seluruh dunia. Jadi sekarang di sini saya mau tanya, misalnya kayak jika terjadi kasus-kasus serupa di berbagai negara dalam jaringan PYC, apakah Anda tetap akan berargumen bahwa masing-masing partner lokal ini akan bertanggung jawab sendiri tanpa ada peran dari partner global? Terima kasih. Dan menanggapi kontrak ya. Boleh dikomentar nanti ya, teman-temannya boleh nanti. Kan boleh di situ ya. Masyarakat bisa melihatnya sebagai usaha dalam menghindari tanggung jawab yang justru berisiko lebih besar bagi reputasi mereka. Menurut saya Jasmine dari KAP LAK, menurut KAP kami sebagai partner dari KAP LAK, nah menurut KAP kami bahwa kalau misalnya KAP global itu sangkut paut atau tanggung jawab secara langsung terhadap permasalahan yang ada, itu merupakan salah satu tindakan yang premature yang dilakukan oleh KAP global. Nah tadi Ibu yang tadi menjawab, Ibu Grislin menyampaikan bahwa masyarakat akan melihat bahwa KAP global itu berusaha untuk menangani secara langsung. Nah, menurut saya, menurut KAP kami, kalau masyarakat tidak melihat mereka sudah effort sekian untuk menangani secara langsung, tapi mereka akan melihat POV bahwa ternyata masalahnya sebesar itu ya, sampai PYC KAP global itu sangkut paut secara langsung terhadap permasalahan yang ada. Nah, saya sambung juga dengan
penelitian yang dilakukan oleh Booker tahun 2018 bahwa akuntabilitas dalam audit menuntut ketegasan dari partner senior dalam menjalankan standar profesionalisme yang dalam kasus PwC China tidak diterapkan dengan baik. Nah, dalam kasus PwC Zhongfeng LLP, kegagalan partner senior lokal dalam menjalankan perannya menyebabkan skandal besar yang tidak hanya merugikan klien, tetapi juga mencoreng reputasi PwC secara global. Nah, dari statement ini bahwa kalau PwC berkontribusi secara langsung atau tanggung jawab secara langsung, itu juga akan mencoreng nama baik dari PwC secara global. Jadi KAP kami itu bukan sekedar kalau KAP global itu sangkut paut akan mencoreng nama baik atau hanya menjaga citranya tanpa menjaga akuntabilitas, itu menurut kami tidak sesuai dengan kejadian yang ada. Seperti itu sih. Ada tambahan? Pak dari KAP kami seperti itu. Sebelumnya terima kasih sudah bertanya. Tadi sebelum saya menuju ke inti pertanyaannya, kita harus lihat dulu sebenarnya debat ini tuh memperdebatkan apa. Ya, kita debat hari ini itu memperdebatkan siapa sih yang harus bertanggung jawab atas perbaikan mutu dan menyelamatkan reputasi. Kenapa bisa muncul perdebatan ini? Karena tadi PwC Chongtian tadi mendapatkan sanksi larangan operasi, terus berupa penangguhan selama 6 bulan dan dendanya sebesar sekian dari otoritas judicial. Sanksi itu karena berkaitan dengan kasus penipuan keuangan yang terjadi ya Rogenco. Oke. Jadi kenapa kita berdebat? Karena alasannya ini. Nah, menanggapi pertanyaannya tadi, kalau kalau misalnya Ibu Cecil dan KAP-nya khawatir ya kalau global itu kehilangan kontrol dan pengawasannya, maka seharusnya enggak, karena dan misalnya lokal ini bertanggung jawab sendiri itu enggak, tapi dia tuh bukan di Cina aja tuh udah melewati review mutu global. Jadi sebelum mereka berdiri, PwC di Cina itu berdiri, dia tuh udah melewati review mutu dari global. Oke. Jadi enggak semata-mata berdiri ini. Jadi udah diizinkan sama global buat berdiri. Ini standar mutunya kamu jalanin, oke? Sudah dikasih standar, dijalanin, berarti di situ ada peran global dong dalam standarisasi mutu. Nah, di dalam debat ini, mutu yang dibicarakan itu kan berarti mutu yang ada di dalam KAP lokal tersebut kan. Kenapa kita setuju untuk KAP lokal yang bertanggung jawab? Karena berarti dari pusat, dari global udah kasih mutu, sedangkan di lokal gagal, maka yang harus bertanggung jawab kan yang lokalnya, memperbaiki mutu, memperbaiki mutu yang ada di lokal, bukan mengubah mutu. Oke. Kalau mengubah mutu, mungkin sah-sah saja global boleh mengambil ahli. Tapi kan di dalam debat ini yang ditanya perbaikan mutu yang ada di dalam KAP lokal. Makanya kita sepakat kalau yang harus bertanggung jawab itu KAP lokal. Terima kasih. Perkataan bahwa masyarakat itu akan yang melihat masalahnya ternyata sebesar itu ya, sampai PwC global itu sampai harus turun tangan, itu bukan argumen yang tepat yang bisa
Nah, PwC Global itu nggak turun tangan dalam kasus-kasus besar, masyarakat juga bagi bisa malah mempertanyakan efektivitas sistem pengawasannya dari PwC Global sendiri. Yang terakhir ya. Ini sudah Jadi saya ini menanggapi dari pernyataan yang sudah disampaikan, jika memang KAP Global itu harus bertanggung jawab secara langsung terhadap permasalahan yang ada, itu bentuk sanksi atau tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh KAP Global. Lalu tadi Bapak Riki juga menyampaikan bahwa jika hanya KAP lokal yang melakukan tanggung jawab atau yang mendapatkan sanksi ataupun tanggung jawab, itu standar auditnya akan turun dan juga akan kacau. Nah, menurut KAP kami tidak setuju dengan pendapat seperti itu karena kalaupun KAP lokal yang akan turun tangan atau yang tanggung jawab itu tidak akan merubah standar audit yang ada, karena standar audit ini sudah ditetapkan dan dipegang teguh di setiap KAP. Jika tidak akan terpengaruh antara tanggung jawab dengan standar audit yang ada, seperti itu kalau dari KAP kami. sekarang closing statement dari Korban dulu. Siapa yang manajernya siapa? Oh, mau nangkepin? Oh iya. Oke. Betul lagi. Apa? Betul lagi. Iya, nama jabatan. Saya Alvin Saputra Yusuf, supervisor. Nah, tadi di KAP saudara kan menekankan di perbaikan mutu PwC lokal ya. Nah, menurut KAP kami justru sebaliknya, dengan adanya intervensi dari global itu kan sebagai bentuk pengawasan dari PwC global, kan nama yang diusung kan PwC global. Jadi sebagai KAP kami sih lebih menekankan dari bentuk pengawasannya itu kan sebagai bentuk pengawasan dari global. Selain itu juga dengan adanya intervensi dari PwC global, masyarakat lokalnya kan akan mengira, oh berarti PwC lokal ini, adanya intervensi dari PwC lokal ini sebagai bentuk tanggung jawab atau mungkin bisa memperbaiki citra dari PwC lokal itu sendiri. Itu sih menurut kami. Terima kasih. Izin menjawab dari Bapak Alfi. Kan PwC Global, ini PwC Global nggak bisa mengawasi semua keputusan dan praktik audit di setiap negara. Kantor lokal yang lebih dekat dengan operasional harus bertanggung atas integritas dan mutu audit mereka. Nah, untuk terkait reputasi, jika kantor lokal menjaga standar auditnya yang tinggi, yang bagus, maka reputasi PwC Global itu nggak akan jelek. Jadi tanggung jawab reputasi global itu berada di tangan kantor lokal menurut kami. Terus PwC globalnya nggak ada pengawasan nggak ada tanggung jawab lagi kalau misal PwC lokalnya terkena kasus yang bisa dibilang berat ya, kasusnya cukup. PwC globalnya apa nggak ada tindakan lebih lanjut lagi? Karena kan Menjawab kan dari PwC global itu udah kasih kepercayaan ke lokal, berarti mereka itu udah tahu masalahnya sebesar apa dan apa yang mereka harus lakukan tuh mereka udah tahu. Terus kalau sekarang kan mau ngelingkup masalahnya di PwC lokal, kalau misalnya global ikut campur berarti kan ruang lingkup masalahnya membesar ke PwC global, itu kan bukannya lebih memperburuk nama baik mereka. Kalau sampai global turun tangan. Nah, izin menanggapi juga, izin menambahkan, kalau tadi dibilang PwC global itu nggak punya tanggung jawab, justru tanggung jawabnya adalah mengawasi. Sedangkan di dalam debat ini, yang dimaksud tanggung jawab itu tanggung jawab perbaikan mutu dan menyelamatkan reputasi.
Oke, kan tadi Bapak Alvin bilang sendiri kalau PwC Global bertanggung jawab mengawasi, oke, bukan memperbaiki reputasi, memperbaiki mutu dan menyelamatkan reputasi. Loh, kalau ada intervensi dari PwC Global kan bisa menyelamatkan reputasinya secara nggak langsung, walaupun perlahan. Kalau nggak ada intervensi justru sebaliknya reputasinya tambah buruk. Kliennya ya apa? Tapi kan seharusnya KAP lokal yang bisa bertindak dengan cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya masalahnya itu juga nggak nyebar dan reputasinya itu juga tetap terjaga. Kalau nunggu sampai KAP global bertindak, bukankah terlalu lama untuk KAP global buat memahami regulasi dan kondisi dari permasalahan dari KAP lokal tersebut? Nah, bukannya dalam case dikatakan PwC Global langsung bertindak ya, bukan menunggu apa ya? Ya, jadi PwC dikatakan di case itu kan PwC Global langsung bertindak, bukan menunggu atau apa. Jadi langsung bertindak menanggapi kasus itu. Dengan begitu, menurut KAP kami justru sebaliknya, itu sebagai bentuk pengawasan serta bisa memperbaiki mutu dan citra dari perusahaan. PwC lokal sendiri kan secara langsung menyelamatkan citranya, walaupun secara perlahan ya memulihkannya. Jadi walaupun KAP global langsung bertindak, tapi tetap yang paling tahu pertama itu kan KAP lokal. Dan yang paling tahu juga regulasi sama kondisinya kan juga KAP lokal. Sudah dulu. Yang depan tidak ada ya. Jadi siapa yang maju ya? Satu siapa? Satu sini ya. 3. Oke. Lagi di depan ya. Itu kan ganti yang dua kita. Jadi aku lawan Nanti bakal ketemu lagi. Jadi besok kelompok 1 sama 3, kemudian 2 sama 4. Ya. Kelompok itu berapa? 3. 4 mana 4? 4 mana? Sama, ini nanti juga bakal ketemu 4 ya, belum pernah ketemu sama ya. Setelah TS. Berarti yang sebelum tes sudah ini kan? Ini kan? Iya, sudah ada 1, 3, 2, 4. Setelah itu baru 1, 4, 2, 3. Terus balik lagi. Bisa balik sabar sih. Oke, kontra dulu. Ayolah. Still we have in our that global Sama nggak apa-apa, yang penting masih tidak ada bisikan mau deh. Sesuai sekarang kemarin ada. conclusionnya or KAP still believe in our opinion that global and the case PwC Solution. Thank you everyone. After our discussion, our team still remains in the core argument. According to IFAC 219, an international standard on audit, standard states that senior partner in the company where the public accounting firm operates must have a standard
must have a strong understanding about local conditions and regulations, and this also enables them to identify the risks and mitigate those risks. Therefore, we can conclude that the senior partner in that country are fully responsible to ensure that audit quality is consistent and applied based on the standards consistently. Thank you. Terima kasih ya tadi ya. Sudah bertugas dengan baik dan audiensnya juga sudah jadi audiens yang baik. Oke, kasusnya Evergrande. Sudah pernah dengar ya Evergrande ya? Kasusnya itu merugikan Cina, terutama masyarakatnya ya, merugikan masyarakat. Besar dampaknya buat masyarakat terutama, gitu ya. Kalau lihat berita-berita itu kan banyak yang nangis, kehilangan harta dan lain-lain karena kasus Evergrande. Dia memang lebih ke Hendanya ya, yang disorot ya, karena Henda yang memang melakukan penggelembungan pendapatan, sehingga profitnya juga profit palsu, dan itu berusaha sama punya Evergrande. Ya, cuma ini adalah kasus yang menimpa Big Four, gitu ya. Karena auditornya adalah PwC, seperti yang tadi. Sama kayak di sini ya nak ya. Di sana itu PwC atau afiliasi asing itu masuknya juga harus gandeng KP lokal, gitu ya. Nah, yang jadi hal berbeda adalah Cina tuh punya aturan yang juga berbeda, regulasi dia juga berbeda, gitu ya. Artikel-artikel lama yang saya baca, gitu ya, dulu yang saya baca itu, saya bisa menemukan bahwa dia itu nggak menyebut Big Four, tapi ada istilah lain, dia pakainya Big Six, yang besar gitu ya, karena Big Four itu struggle banget dulu di sana tuh, zaman segitu tuh struggle banget. Tapi saya lihat artikel-artikel 2020, 2023 gitu ya, itu sudah mulai dia memiliki tentang audit quality di Cina, gitu ya. Nah, ternyata dengan dia melakukan afiliasi, gitu ya, melakukan istilahnya, istilahnya jadi istilah di jurnal internasional itu ada istilah sebenarnya afiliasi sih, namanya Global Accounting Firm Networks and Association, atau disingkat AFNNA, gitu ya. Itu dia mulai berkembang, marak yang masuk BGO dan lain-lain banyak, gitu ya. Nah, sampai akhirnya diteliti bahwa ternyata dengan dia itu berafiliasi dengan KP asing, terutama Big Four, gitu ya, itu akan menurunkan earning management. Jadi seperti itu. Tapi ketika dilihat lagi ya, jadi itu ada penelitian yang membandingkan antara gimana nih kualitas dari Big Four di Cina, second tier di Cina, second tier berarti afiliasi tapi selain dengan Big Four, kemudian dengan perusahaan yang KAP lokal, ya, tapi yang diteliti KAP lokal yang gede di Cina. Jadi KAP lokal di Cina itu besar ya, ada banyak malah gitu ya, tapi memang mereka bersaing dengan yang asing tadi. Nah, ketika diteliti ternyata Big Four nomor audit quality yang paling tinggi, ya, dan mampu mereduce management. Itu artikel yang baru ya 2020-an ke atas. Tapi ketika diteliti lagi antara yang second tier dengan yang lokal, nggak ada beda. Jadi menelitinya gitu, terus habis ada penelitian lain lagi yang bilang bahwa ternyata memang benar nih kalau dia afiliasi, melakukan afiliasi asing, nggak cuma dengan Big Four gitu ya, ternyata dia mampu mengurangi audit management, dengan kata lain meningkatkan kualitas auditnya, tapi tidak menurunkan audit fee-nya. Kemudian ada syaratnya tuh dia tenurnya nggak boleh panjang, tenurnya pendek, malah dia less experience di perusahaan itu. Jadi kayak dia memang baru pegang, dia less experience itu justru kalau dia less experience mungkin bisa jadi di sektor industri itu ternyata KAP itu malah lebih kerja keras, jadi kualitasnya tambah tinggi. Itu kalau ini di Cina ya, datanya data Cina. Nah, kemudian tadi sudah ya, yang tenurnya juga lebih pendek dan subsidiary banyak. Itu malah kualitas auditnya bagus tuh, itu ya kalau dia berafiliasi, gitu ya. Nah, di Cina yang berbeda adalah opini itu harus ditandatangani 2 partner. Ya, di partnernya ada 2. Jadi ada yang berbeda di sana.
Big Four saya bilang tadi struggle, kemudian dapat angin segar ya dari penelitian itu saya lihat bahwa bahwa ternyata mereka lagi mulai diterima. Nah, ada data dari Bloomberg bahwa pendapatan Big Four ya itu paling gede adalah PwC, EY, tapi kemudian yang ketiga adalah BDO, bukan Deloitte atau bukan KPMG, gitu ya. Terus Pancina itu merupakan perusahaan atau KAP firma audit terbesar juga di Cina, namanya Pancina, ya. Itu dia juga lumayan gede ya menguasai pasar. Dan kalau saya lihat di sini tuh ada dua dari peringkat 10 besar ada dua KAP Cina yang bisa benar-benar bersaing. Itu lokal, nah, dia nggak berafiliasi, gitu ya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Yang kemudian terjadi adalah hubungan antara Cina dan Amerika panas, gitu ya. Ada perang dagang yang akhirnya bawa-bawa politik, ya, dampaknya di ekonomi politik, dan akhirnya dicari alasan yang banyak digunakan. Dan alasan yang digunakan Amerika adalah bahwa Cina itu dalam perdagangan dia menggunakan tenaga kerja paksa, karena deminya ya. Nah, itu kan kemudian dia ini apa namanya, Amerika tuh paling nggak suka, ya. Ini kalau beberapa dari sejarah saya hidup saya paling nggak suka kalau ada negara yang punya kekuatan militer besar, pasti itu, gitu ya. Apalagi kalau berseberangan dengan dia, gitu kan. Bagaimanapun Cina itu akan adalah komunis, pasti akan ada hal yang secara fundamental itu berbeda dengan prinsipnya Amerika, walaupun mereka punya hubungan diplomatik sudah. Tapi akhirnya 2018 Trump itu benar-benar dia memperuncing adanya perang dagang dan akhirnya berimbas ke masalah politik. 2023 ya, Kementerian Keuangan Cina dia mengumumkan, gitu ya, meminta seluruh BUMN di Cina untuk menghentikan penggunaan Big Four, gitu ya. Jadi sekarang 2023 itu ada seruan untuk itu. Tidak, masih belum dikatakan rentangnya sampai kapan, tapi sudah mulai diserukan. Alasannya kok saya baca ada tiga, gitu ya. Yang satu mengurangi ketergantungan dari Amerika. Kedua adalah masalah keamanan data. Kita udah bahas kemarin kan. Rusia mungkin dia seneng, gitu ya, dipopuler, gitu ya, karena yang dipegang kan bank sentral Rusia, Sberbank, kemudian perusahaan-perusahaan gede, gitu ya, di sana, yang memang bisa memotret bagaimana kekayaan dan kekuatan suatu negara secara ekonomi, gitu ya. Nah, yang Cina juga begitu, datanya malah beberapa artikel bilang, oke, yang pertama tadi apa alasannya? Dia memutus, nggak bisa, kalau bisa musuh sama Big Four. Oke, mengurangi ketergantungan dengan Amerika, atau bahkan mungkin menghilangkan ketergantungan dengan Amerika. Yang kedua adalah masalah keamanan data. Yang ketiga tujuannya adalah untuk meningkatkan kiprah KAP lokal. Gitu ya, di situ yang disebut salah satunya juga PAN tadi itu, PAN Cina, gitu ya. Nah, sehingga kalau masalah yang kita bahas ini, gitu ya, di Indonesia jelas SA 220, di ASI nanti harus ada SA 220 kalau jawab soal, gitu ya. Di situ menyoroti bahwa tanggung jawab partner itu gede banget. Tanggung jawabmu itu ada di partnernya, gitu ya. Tanggung jawabmu itu ada di partnernya. Nah, ini terserah mau pro atau kontra, bisa pilihan kalian. Kecuali nanti ada soalnya memang dibedakan ya, pro sama kontranya. Biasanya saya sih nomor SLP kalian ganjil genap biasanya gitu. Nah, kalau langkah yang diambil PwC, dia langsung diambil alih sama partner globalnya. Ya, dan yang ininya kan seniornya itu mengundurkan diri, langsung diambil sama Hudson. Hudson itu partner global. Ya. Jadi nah, secara mutu, gitu ya, secara mutu di KAP yang global, Indonesia nih misalkan, ya, di Indonesia itu ada PwC atau ada Deloitte, ya, ada Deloitte. Deloitte itu dulu ada di Surabaya, Jakarta ya, terus ada di Bandung juga kalau nggak salah, saya lupa, ada 3, tutup satu-satu sekarang tinggal di Jakarta. Tapi biasanya di Indonesia nanti akan ada partner yang memang langsung membawahi wilayah Indonesia, gitu ya. Nanti di tingkat ASEAN-nya akan ada pengendali mutu juga, ada partnernya juga
tapi dia yang punya tanggung jawab untuk wilayah ASEAN. Nah kalau dia itu Singapura, ya dia di Singapura tuh. Kemarin kasus gedenya dia kena kasus besar, ya keuangannya kasusnya di sektor keuangan gede banget dia itu, sehingga dia mukul Deloitte. Dan akhirnya kekuatan untuk partner Indonesia-nya, ya senior managing partnernya Indonesia tuh dia diambil alih akhirnya sama yang global langsung, gitu ya. Nah tugasnya global itu apa sih? Yang global itu tugasnya nanti juga ngaudit kertas kerjanya yang dibawahi dia. Misalkan kalau ASEAN berarti berapa negara itu ya yang ada di Deloitte-nya, nanti dia akan kirimkan auditor untuk ngaudit, ngecek kertas kerja dari masing-masing auditor yang ada di negara-negara itu. Jadi tuh pantauan itu lumayan ketat, ya. Jadi auditor tuh sudah ngaudit, dia diaudit sama globalnya, dari sama pihak globalnya. Kalau P2PK dia sampling, P2PK juga ngaudit sampling tahun. Tapi kalau yang itu biasanya dia akan rutin setiap tahun. Nah kondisi di Cina beda, gitu ya. Malah tapi keputusannya ini yang saya baca dia Hudson yang memberikan global. Tapi sebenarnya di Cina sendiri tidak begitu menerima kehadiran pihak asing, gitu ya. Gitu. Jadi ini ya terus baca di situ sih. Gitu ya. Jadi siapa yang lebih enak bertanggung jawab? Ya. Karena memang sangat dibatasi kemampuan geraknya untuk yang KAP global, gitu. Misalnya, ya di Cina ya, terutama Big Four. Dan yang berafiliasi sama Amerika tuh dibatasin semua. Cuma yang diserukan itu masih Big Four. Ya, jadi karena perang dagangnya lumayan ini, meruncing, gitu ya, perang dagang. Ada pertanyaan? Ini saya bertanya di luar saya sebagai Pak. Jadi kan tadi bilang kalau misalnya di Cina di global itu termasuk. Jadi kan kalau di dalam mosi ini berarti memang yang lebih kecondong ke pop. Berarti yang lokal yang bertanggung jawab. Ya juga sih, karena secara kenyataan itu yang ambil alih itu global. Realitanya global. Cuma sekarang kita soroti kondisi negaranya kan apa bijak kalau global, nggak lokal aja. Atau memang benar-benar global sih gitu. Tapi jadi boleh milih gitu. Kalau menurut yang SA 220 itu tadi gimana? Ya, Kalau SA 220 itu tanggung jawab adalah partnernya. Iya, partnernya itu berarti lokal. Partner, intinya partner. Jadi dia tidak akan menyebutkan partner itu partner global atau lokal. Itu 20 itu nggak nyebutin ke situ, tapi partner. Ya mungkin kecenderungannya adalah partner yang megang klien. Partner yang megang klien, tapi nggak mungkin karena dia kena sanksi. Jadi kan biasanya kalau bisa negara ada namanya senior managing partner atau senior managing partner. Itu biasanya yang sepuh gitu, yang atas sesepuhnya ada biasanya. Ya kalau global punya kayak gitu. Jadi di atas partner ada partner yang ada di satu negara, gitu ya. Tapi ternyata di atas itu ada lagi partner yang global, yang wilayah ASEAN. Nah yang wilayah ASEAN bukan itu akan disoroti sama yang dari kantor pusatnya kan. Ini terus berjenjang terus. Tapi masih tetap satu bulan ya masalah. Ya, namanya juga fraud. Gitu ya. Oke, jadi saya tegaskan ya, tidak ada kasus itu yang akan berat sebelah. Jadi ya, tidak ada yang akan berat sebelah. Saya akan berusaha untuk cari pertanyaan itu yang tidak memberatkan di salah satu pihak. Cuma mungkin beberapa ada merasa seperti itu. Ya, yang minggu kemarin ada satu KP, untuk KP itu yang akhirnya dia balik, langsung switch closing statementnya menjadi ikut di kelompok seberangnya. Terus kemudian bilang ke saya, kalau kayak gitu tidak mungkin. Iya iyalah. Hah? Yang pasti bener, yang tadi pro-nya apa kemarin? Jangan begitu, ini kan Pro itu apa kemarin itu? Pro, yang pro sana. Pro. Apa? Kalau pro apa? Keluar dari Oh iya, itu ya, yang pro. Jadi ngikut yang pro. Terus itu akhirnya terakhir saya bilang, kelas sebelumnya enggak, kelas sebelumnya bagus debatnya.
Kelas sebelumnya itu kelas ini. Iya dong. Ini sebenarnya ada 2 kelas yang bagus ya. Bagus banget kan. Gitu ya. Untuk debat pertama bagus banget. Berarti ini Gitu 2 ya. minggu lagi harus gituin. Ada pertanyaan lagi? Oh, 2 minggu lagi gituin. Lumayan. Apa itu kan private programnya kan mereka juga ikut Perwakilan ya. Tes. apa yang mereka audit soalnya kan ya pasti ada yang Oke, gini. Apa yang namanya istilahnya mungkin lebih cenderung peer review ya. Tapi bukan peer review karena sudah terjadi ya. Jadi gini, kalau kalian mau kalian punya kertas kerja, ya pasti punya kertas kerja. Nah, kertas kerja itu harus ditutup. Untuk setiap penugasan itu harus ditutup. Pengalaman pribadi, ya. Kalau sudah klien itu selesai, kita tuh auditor udah bingung mau dipindahkan lagi ke klien mana lagi. Berarti tetap satu tahun penugasan itu satu partner itu ada yang sampai 20, partner saya biar 20, 30, 40 per orang. Manajer loh padahal bukan partner. Satu manajer tuh yang agak junior tuh megangnya 20 klien, 1 tahun kan gede-gede kalau di bawah. Manajer yang kedua tuh 30, yang berikutnya adalah 40 partner per tahun. Itu bukan partner ya, manajer cuma sih ya. Partnernya cuma berapa orang? 2 waktu itu. Lebih gede lagi dia tanggung jawab. Nah, auditor selalu menjalankan kerja kerja, kemudian cepat dipindahkan, dimutasi kemana-mana, sehingga akhirnya kadang lupa kertas kerjanya belum ditutup. Setiap kertas kerja itu harus ada kesimpulannya. Karena lakukan itu nggak kemarin, atau audit 2, semuanya ditutup gitu. Tapi waktu saya lihat itu, loh, kok sebelahnya nggak ada pembandingnya, kok nggak ada tahun pembandingnya, gitu ya? Kan harusnya kalau buat kertas kerja itu bandingannya tahun yang diaudit dengan tahun sebelumnya. Terus pasti dibuat analisis pasti. Nanti nggak ada. Jadi ada yang dibiarin aja, itu namanya belum tertutup. Dan ada kesimpulan. Kesimpulannya apa setiap tahun itu harus ada semua. Ya, setiap tahun punya standar. Nah, audit yang dilakukan oleh yang global, kayak wilayah Indonesia misalnya, yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah sampling. Mereka pasti sampling ke kertas kerja yang mereka anggap itu kliennya berisiko, kliennya gede, gitu ya. Itu bisa 3 perusahaan aja. 3 perusahaan aja, dan baru dikasih tahunya di tempat. Mulai kertas kerjanya PT ini, oke, itu PT memang sering keluar masuk pengadilan tahunnya, gitu ya, karena jadi staf ahli, tapi itu jadi maju dulu, gitu ya, gede banget soalnya. Kemudian yang lain besar lainnya, terus yang lainnya dia ngecek lah. Apa yang dicek? Yang dicek adalah apakah seluruh prosedur audit yang ada di dalam template kertas kerja atau programnya auditor itu, kan ada sistemnya dulu, itu dijalankan semuanya. Itu yang dia tuh dari template-nya itu apakah udah keisi semua dan sesuai enggak, sampai akhirnya jadi opininya apa nih, bener nggak sih opini kayak gitu, tuh make sense nggak, itu tanya itu. Ya, tim auditornya juga gitu, kenapa kok pakai ini, kenapa samplingnya kok seperti ini, kenapa nggak samplingnya pakai kayak gini, kenapa materialitasnya cuma segini, resikonya pada gede, kok bisa menentukan risikonya rendah, nah kayak gitu. Nah itu tuh dicek kayak gitu sih ya. Jadi yang di audit itu kertas kerja, dan ngecek apakah kertas kerjanya itu atau audit program itu dijalankan. Sama P2PK juga. P2PK berarti under Kementerian Keuangan. Jadi negara pun itu melakukan sampling audit kertas kerjanya auditor. Jakarta berapa KAP, Surabaya berapa KAP, Malang berapa KAP, itu sedikit, 2-3 mungkin, ya cuma 2-3 KAP. Jadi di Malang cuma ambil 2 KAP, jangan di situ ke KAP itu, terus lihat kertas kerja. RBK yang dicek, dia risk audit, risk based audit, jalankan nggak sesuai dengan standar nggak. Yang pasti harus pintar orangnya. Nanti saya bisa dong Bu masuk ke P2PK bagian itu, bisa banget ya, jadi boleh banget. Dan kalau kalian senang traveling, salah satunya, jadi kalian itu adalah auditor, gitu ya, kalian adalah pegawai dari Kementerian Keuangan. Masalah gaji apa sih? Berarti itu pihak eksternal ya Bu? Apa? Termasuk pihak eksternal pemerintah. Dia ada sebuah Kementerian Keuangan
yang tugasnya keliling Indonesia ngecek mutu dari KAP tuh. Itu ada Kementerian Keuangan. Ini pegawai Kementerian Keuangan, P2TK, PNS. oh, SM. Harus daftar PNS dulu. Saya nggak tahu ini ya, tapi mungkin bisa lihat coba P2PK gitu ya. Tapi BPK dulu juga, BPK juga ada Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi entah dia bukaan sendiri, kalau dulu BPK bukaan sendiri, tapi kadang-kadang ada satu kementerian tuh bukaan tapi untuk beberapa posisi. Jadi memang harus kajian lihat gitu ya. Pertanyaan? Iya, Jesli. Kalau misalnya kan tadi auditnya ada seperti itu ya, tapi kan masih ada kasus-kasus besar yang fraudnya tuh gede, tapi yang audit itu Big Four itu mereka tuh bisa lolos karena mereka waktu sampling itu kebetulan di perusahaan kayak nggak kena sampling atau ada faktor lain, soalnya mereka ini nggak ketahuan gitu kok misalnya perusahaannya itu fraud, padahal auditornya Big Four. Fraud itu jelas ya di SA berapa tentang fraud? SA nomor berapa? 240 ya. Di SA 24 itu sudah dibilang bahwa menemukan fraud itu bukan satu hal yang mudah. Ya, bahkan ada guyuran dulu ada auditor yang seumur hidupnya tidak pernah nemuin fraud. Seumur hidup auditnya dia. Karena fraud itu sulit untuk diberikan apalagi korupsi. Ya, risetnya, surveinya ACFE jelas membuktikan bahwa fraud itu kalau dilakukan secara berjamaah, jadi orangnya semakin banyak orangnya, itu akan semakin sulit untuk diungkapkan. Mungkin terungkap, tapi jangka waktunya akan lama. Nah sekarang, jadi auditornya ada 2 kasus dari Big Four yang berbeda. Ya. Yang satu kasus, saya nggak akan bilang Big Four-nya ya. Yang satu kasus itu terbukti dia memang bersalah. Karena itu semua alasannya karena prosedur auditnya tidak dijalankan dengan benar. Sehingga membuat 2 orang partner yang di penugasan itu mengundurkan diri. Bahkan salah satunya adalah DSA, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Gitu ya, itu mengundurkan diri. Oke, ya. Yang satunya lagi, kasus gede lagi. KAP Big Four yang berbeda. Tapi selamat, gitu ya. Dan jadi kalau ada kasus-kasus tertentu tuh masalah itu referensi kita tuh terbatas kalau di Indonesia. Ada kasus yang tiba-tiba kasus hilang, gitu ya. Dan saya tuh tahu ada kasus-kasus tertentu itu karena memang dari teman hidup saya, jadi memang saya jadi baru tahu ternyata ada kasus-kasus itu. Kasusnya sebenarnya banyak loh, nggak cuma 1-2 gitu. Tetapi dia cuma langsung di bawahnya organisasi profesi itu aja dikit kasus itu, gitu ya. Contohnya kasus tiba-tiba pencabutan izin seumur hidup untuk KAP, untuk AP, ya. Itu kita bisa akses di Kementerian Keuangan tuh, kita bisa akses gampang. Ya, kita cari nama-nama AP yang dicabut izinnya tahun sekian itu bisa keluar, gitu. Bisa cari di AP mana sih, gitu. AP yang belum di form bahkan kecil-kecil dulu. Nah, tapi yang penasaran ya, itu kasus apa? Gak pernah saya bisa gampang menemukan info apa, karena suami juga gak pernah ngasih tahu kita, kan itu sudah rahasia profesi. Mbak bilang ada kasus ini, ya karena memang bisa diakses gitu ya. Tapi diaksesnya adalah pencabutan, jadi pengumuman dari Menteri Keuangan. Yang nyabut itu langsung Menteri Keuangannya. Ya, mencabut AP itu langsung Menteri Keuangan, gelar CPA itu. Ya, kok gelar CPA? Enggak, mencabut izin. Ya, seumur hidup. Tapi kalau dicari nama orang itu dan kasusnya apa, nggak bisa kita dapat. Jarang sekali kita dapat, terutama kalau kasusnya itu nggak melibatkan klien besar ya, gitu ya. Kalau melibatkan klien besar kita masih sulit ya. Yang paling gampang tuh Garuda Indonesia, gampang kita cari itu. Tapi yang lain belum tentu semudah Garuda Indonesia. Kita cari. Ya lagi yang kecil-kecil itu, kenapa kok dicabut? Apa nih? Pasti alasannya adalah etika, yang seperti apa kasusnya? Gitu ya. Oke. Apa dirahasiakan? Ya itu nggak tahu kenapa. Karena memang
mungkin imbasnya gede ya. Pihaknya itu landasannya panjang menurutnya. Mungkin ada yang melibatkan pihak yang kecil banget tiba-tiba kasus hilang. Kasus apa tiba-tiba hilang terus diganti kasus yang kita lihat aja lah. Kasus-kasus yang politik ya, secara politik kan langsung sudah ganti lagi, apa terus sudah ganti lagi. Kan hanya orang-orang tertentu atau media-media tertentu saja yang menyoroti, ya. Dan itu yang akses juga nggak banyak karena orang lebih senang lihat yang lain. Siapa sih yang suka baca majalah Tempo sekarang? Padahal infonya kan sensitif banget tentang negara. Mau tahu berita-berita negara kan Tempo itu kan sensitif, dia juga punya kanal YouTube yang bagus-bagus gitu loh. Tapi siapa yang mau lihat? Saya juga nggak mau lihat gitu ya, maksudnya juga nggak sampai segitunya. Saya tuh tadi bisa di mobil karena suami saya suka dengarkan itu, jadi lagi kasus kayak gini ya. Oke, bertanya lagi. Oke, kasus minggu depan maksimal besok ya. Kasusnya tentang PHK masih di Amerika ya, terutama di mana? PwC ya. Ada PHK di PwC di Amerika ya. Oke. Ucapan terima kasih, selamat pagi ya. Harus debatnya ya. Objeksinya sudah. Iya Pak. Bu, berarti minggu depan bukan partner sama manajer lagi ya? Berarti siapa? Supervisor sama senior staff. Senior. Nah, yang opening statement supervisor, yang closing senior staff. Yang berikutnya Senior opening statement juniornya. Junior. Nanti kalau juniornya ada 2 gimana Bu? Nanti junior terakhir itu nanti bakal dia yang opening statement, partnernya yang closing. Balik lagi ke partner lagi. Karena sudah kan lihat sosok yang besar ini. Ini buat debat. Ngomong ki wae sih. Wae sih aminan sing ngegang efisien. Tapi kita bukan minggu depan. Iya. Tanya apa? Pro lagi yang tempat ini. Iya.